itu, kita perlu memilah-milah sampah organik maupun sampah-sampah anorganik. Sampah-sampah organik seperti dedaunan dan ranting pohon bisa diolah loh sebagai pupuk untuk tanaman. Sedangkan sampah-sampah anorganik bisa didaur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi karena bisa dijual lagi. Sebaliknya, jika kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Bahkan jika kita membuang sampah di sungai atau di saluran air akan menyebabkan banjir pada musim hujan. Setiap pagi di sekolahku sudah lumayan ramai karena di sekolahku sudah dibiasakan untuk setiap murid yang bertugas piket berangkat lebih awal untuk melaksanakan tugasnya, mulai dari membersihkan kelas, halaman kelas, menyapu, mengepel, menghapus papan tulis jika masih kotor, membersihkan jendela, dan menata meja kelas jika kurang rapi. Bu guru membagi siswa di kelas kami bergantian piket setiap harinya. Kami melaksanakan tugas piket dengan gembira dan membagi tugas agar semua pekerjaan dapat selesai sebelum pelajaran dimulai. Jadi, ketika bel masuk berbunyi, kelas sudah dalam keadaan bersih. Dengan suasana kelas kami yang selalu bersih, indah dan rapi membuat kami nyaman dan semakin bersemangat dalam belajar. Kata ibuku, Indonesia sedang tidak baik-baik saja sejak Maret tahun lalu. Aku sudah mulai dibiasakan untuk memakai masker saat ingin bepergian ataupun keluar rumah, termasuk ketika pergi ke sekolah. Masker sudah menjadi hal yang sangat penting akhir-akhir ini. Ibuku bilang masker dipakai untuk melindungi kita dari virus berbahaya yang orang bilang virus corona. Ibuku juga selalu mengingatkanku memakai kembali maskerku ketika aku melepaskannya, atau menyuruhku mengambil masker ketika aku lupa memakai masker saat ingin bepergian. Masker yang digunakan tentu saja sejenis masker yang sudah dianjurkan, bukan asal sembarang memakai masker. Memakai masker akan mencegah tersebarnya droplet, yaitu cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara. Sejak kecil orang tuaku senantiasa mengingatkan kepadaku tentang pentingnya izin sebelum meninggalkan rumah. Salah satunya dengan pamitan kepada keduanya. Dengan berpamitan seperti ini, orang tua kita tahu kapan kita meninggalkan rumah dan tujuan yang akan dilakukan di luar. Seperti ketika aku berangkat ke sekolah, aku akan berpamitan kepada ayah dan ibu terlebih dahulu. Cara berpamitan yang baik dan sopan adalah dengan menatap orang tua dengan senyum kasih sayang, mengucapkan salam, mencium tangan orang tua, dan yang paling penting adalah meminta doa restu kepada orang tua. Dengan meminta doa restu kepada orang tua, maka apa yang kita lakukan senantiasa mendapat kelancaran dan kemudahan. Selain itu, apabila kita berpamitan kepada orang tua, maka orang tua tidak akan khawatir karena tahu kemana anaknya akan pergi dan senantiasa mendoakan keselamatan anaknya. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Kalau tidak, nanti makannya masuk ke perut setan. Begitu kata ibu setiap kali aku hendak makan. Dengan mengucap basmalah pun cukup terhindar dari makan dengan setan. Ada juga doa khusus yang dicontohkan Rasulullah sebelum makan, yaitu Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin. Doa tersebut mengingatkan kita bahwa makanan yang kita makan adalah rezeki dari Allah. Jadi tidak sepatutnya kita membuang-buang makanan seperti sifat setan, karena banyak orang di luar sana yang untuk
suap masih saja kesulitan. Jadi, hargai dan syukurilah makananmu hari ini, saat ini, dan seterusnya. Di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, mencuci tangan dengan sabun merupakan kebiasaan baru yang harus kita lakukan agar terhindar dari virus corona. Fani, cuci tangannya. Fani sudah cuci tangan belum? Itu yang dikatakan ibuku setiap aku pulang ke rumah setelah berpergian, atau ketika aku ingin mengambil makanan, atau ketika aku habis bermain dengan teman-teman. Ibu juga sering mengingatkanku untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, karena katanya tanganlah yang paling sering melakukan aktivitas yang tanpa kita sadari, tangan kita menyentuh benda yang kotor sehingga tangan kita harus sering untuk dicuci. Ibu juga mengajari bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar, yaitu mencuci tangan dengan sabun atau desinfektan menggunakan air mengalir minimal 20 detik. Dengan begitu, virus coronanya akan mati deh. Kalian tahu permainan yang paling aku gemari dari kecil? Aku suka permainan egrang. Permainan satu ini adalah permainan kesukaanku sejak kecil. Egrang adalah permainan dengan menggunakan dua tongkat bambu yang diberi pijakan agar kita bisa bermain di atasnya. Aku ingat ketika itu ayahku mengajakku mencoba permainan ini. Aku tidak tertarik pada awalnya hingga aku melihat ayahku mencoba dan aku mulai berpikir, sepertinya seru dan aku mulai mencobanya. Aku masih sedikit kesulitan di awal, masih sering jatuh-jatuh dan tidak bisa seimbang. Tapi ayahku selalu menyemangatiku dan berkata, kamu pasti bisa. Akhirnya aku bisa memainkan permainan ini dan aku merasakan betapa serunya permainan egrang ini. Sejak saat itu hampir setiap sore aku habiskan untuk bermain egrang mengelilingi kompleks perumahan rumahku. Sebagai seorang beriman, kita dianjurkan untuk selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Kata guru-guru di sekolahku, berdoa adalah sarana untuk meminta bantuan kepada Tuhan agar dipermudahkan selalu. Di sekolah, sebelum memulai pelajaran, kami tidak lupa selalu membaca doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Demikian juga setelah pelajaran selesai, sebelum pulang kami juga berdoa terlebih dahulu agar apa yang kami pelajari hari ini bisa bermanfaat dan mendatangkan keberkahan. Bapak dan Ibu guru juga senantiasa mengingatkan agar berdoa sebelum belajar ketika di rumah. Dan syukur alhamdulillah, dengan kebiasaan seperti ini, aku dengan mudah memahami materi